Kak Bia, ini mungkin kemarin kan sempat di media sosial rame soal dirimu ngajak jalan-jalan anak-anak kalau sore tuh ke Malioboro segala macam naik motor. Ini seperti apa sih kegiatan selama di Jogja sendiri? Oke, jadi kemarin emang aku habis posting, habis ceritain bahwa si Sibil, anakku yang pertama kan usianya sekarang udah mau masuk 14 tahun, jadi lagi belajar motor. Belajar motor tuh dia awalnya bisanya dari temennya, tiba-tiba pulang ke rumah dia udah bisa nyetir motor loh. Allah Akbar, belajar di mana? Sama temen aku pulang sekolah, belajarnya di Jakarta. Panik banget karena aku pribadi ketika aku udah bisa nyetir motor, aku bawa motor di Jakarta aja tuh nggak berani gitu kan. Akhirnya kemarin pas lagi di Jogja aku bilang, Sibil, kalau memang kamu udah bisa bawa motor, yuk coba tunjukin ke Bia bawa motornya gimana. Akhirnya kemarin selama di Jogja, kemarin kita cuma pulang 3 hari, Sibil nunjukin dia bawa motor, boncengin aku, karena aku nggak mau tumbuh dia menjadi perempuan yang bawa motor belok kanan sennya kiri gitu kan, terus mau belok nggak pakai sen, nggak pakai helm gitu-gitu loh. Jadi emang harus kita yang ngajarin gitu. Jadi hal-hal itu harus ditanemin dari awal. Ya walaupun emang aku salah kemarin ngajarin dia tuh nggak pakai helm karena emang di kompleks sih gitu kan. Nah di situ ngajarin anak jadi emang melelahkan. Cuman ngajarin sejam tapi energi aku 1 hari habis karena tegang banget. Karena dia emang cuman bisa bawa motor ya nyetir, tapi ketika belok, perhitungan ketika ada motor lain, ada mobil dari lawan arah, terus sepanjang nyetir juga dia cuman teriak-teriak gitu ketakutan. Tapi aku pengen mendampingi dia. Jadi aku pengen suatu saat ketika dia mengingat aku bisa nyetir, siapa yang ngajarin? Dia, aku yang ngajarin. Kenapa nggak Mas Hanung? Banyak yang nanya juga karena itu kan pekerjaan bapak sebenarnya. Kalau aku Mas Hanung sesimpel siapa yang lagi ada momen saat itu bisa ngajarin anak, ya dia yang nemenin. Kebetulan Mas Hanung lagi syuting, jadi aku yang nemenin dia gitu. Cuman mungkin nanti kalau Mas Hanung lagi agak longgar, pasti dia, karena dia juga pengen tunjukin ke ibu bapaknya, aku udah bisa bawa motor nih. Nah, buat aku keahlian menyetir buat anak-anak itu wajib. Jadi 6 anakku semuanya harus bisa menyetir motor dan harus bisa nyetir mobil. Karena kalau di Islam tuh 3 hal yang harus kita ajarin ke anak. Pertama memanah tuh kayak bersenjata gitu kan, untuk mempertahankan diri bisa. Terus yang kedua Rasulullah minta ajarkan anak-anak kamu memanah, berenang dan berkuda. Berenang pertahanan diri, dan berkuda itu seperti berkendara. Ya aku juga pasti akan mengajarkan sampai berenangnya juga, berkudanya, memanahnya. Tapi hal basic dasar yang di tahun ini, di tahun 2024 ya kan nggak kuda kemana-mana, motor dan mobil, jadi itu wajib. Ngajarin anak, aku pengennya mereka, karena kita ngelihat anak-anak kampung umur 8 tahun, 10 tahun tuh bawa motornya udah jago-jago, ke kampung lah, lihatlah gitu kan. Makanya berarti anak di umur segitu tuh udah punya skill bisa untuk udah bisa bawa motor gitu kan. Cuman untuk mengizinkan dia keluar dari komplek, nyetir di jalan raya, aku tidak akan mengizinkan anakku membawa kendaraan di jalan raya sebelum usia dia yang bisa punya SIM. Karena buat aku tidak bertanggung jawab seorang orang tua kalau mengizinkan anaknya di usia muda belum punya SIM untuk nyetir. Nyetir motor tuh nggak sesimpel dia bisa kanan kiri apa segala macam, tapi ada logika. Harus ada, nggak cuma sekedar perasaan dan keahlian, tapi dia juga harus bisa memikirkan nih kalau begini bahaya nggak apa segala macam. Dan kadang-kadang anak di bawah usia punya SIM 17 tahun ya? Di bawah 17 tahun kan pasti mereka belum matang secara logika, itu yang nggak akan aku izinkan. Tapi belajarnya dari sekarang nggak masalah, mumpung dia lagi semangat banget gitu. Tapi banyak netizen yang aku dimarahin netizen pertama karena dia nggak pakai helm. Ya menyadari sih, cuman karena mungkin kalau netizen yang udah pernah ke daerah Yogyakarta, di daerah alun-alun kidul, di Benteng, mereka akan tahu bahwa itu sebenarnya adalah komplek ya. Nggak boleh ada bus yang masuk ke sana, terus nggak boleh ada mobil besar sebenarnya kayak truk tuh nggak boleh masuk ke sana. Jadi itu sangat safe sih sebenarnya. Tapi ya tetap salah lah aku, karena yang namanya ngajarin harusnya full perlindungan. Terima kasih buat yang ngingetin, ya emang harusnya aku pakai helm dan lain-lain. Terus kemarin juga udahannya karena udah titik terakhir aku udah lelah, karena dia tuh tiap belokan pasti ngambilnya jalur kanan, udah gitu misalnya ngeliat kanan dia ngeliat kiri. Jadi kemarin di titik terakhir udahan tuh karena bapak-bapak udah mau nabrak tuh saya kayak udah marah kayak, Sibil pulang ya Sibil, udah kayak energiku udah dadanya udah deg-degan, udah apa. Cuman walaupun aku takut ngajarin, aku tetap nggak nunjukin dia bahwa takut apa segala macem. Kalau semuanya takut kan kapan anak bisa. Dan buat aku anak tuh harus bisa menguasai motor, menguasai mobil, itu nggak boleh kalah dan takut.
ngasih apa ya nasehat sendiri buat Sibil, artinya kan mungkin anak zaman umur Sibil kan lagi pengen-pengennya naik motor bisa aku kemana-mana. Selalu ingetin dia gitu karena kalau motor ini nauzubillah ya, kalau emang ada apa-apa kecelakaan itu kan fatal banget. Kalau mobil kita masih ada kanan kiri, masih ada besi dan lain, perlindungannya banyak. Kalau motor tuh bener-bener fatal banget, dan kebetulan aku juga agak trauma sama motor karena dulu kakak kelasku SMP kelas 2 meninggal karena bawa motor padahal cuma depan rumahnya gitu. Jadi aku selalu ngingetin, please kamu bisa belajar sekarang tapi under kontrol kita yang dewasa. Makanya jangan ngumpet-ngumpet sama teman, mendingan aku tahu dan lebih baik di Jogja, karena kalau Jogja tuh tempat latihannya mau ada mobil banyak masih sekitar keraton bisa. Ya. Tapi kalau di Jakarta jangan dulu sampai usia kamu yang bisa pantas untuk punya SIM. Biar kan Sama ngingetin tadi, jangan jadi ibu-ibu yang sen kanan, belok ke kiri, apa kita harus merubah konsep paradigma itu yang ada di masyarakat. Kalau ibu-ibu nyetir ya stigma, kalau nyetir sembarangan, please kita harus merubah itu. Biar kalau di Jogja ini kemana-mana selalu bawa motor, nggak mungkin sebagai public figure mungkin ini jarang yang kemana-mana selalu always bawa motor. Kalau Bia nih bawa motor kemana-mana, kenapa nih Bia? Kalau di Jogja, sebenarnya nggak di Jogja juga, di Jakarta pagi-pagi aku juga suka cengtri sama anak-anak aku karena buat aku tuh nggak peduli sih orang ngelihat aku kayak kok naik motor nggak naik mobil, kok mobilnya nggak bagus apa segala macam. Aku bener-bener nggak peduli sama itu. Aku lebih peduli sama kepraktisan, sama waktu. Dan anak-anak aku tuh lebih seneng naik motor karena kalau naik mobil dia butuh waktu setengah jam untuk sampai ke sekolah, tapi kalau naik motor paling lama 10 menit udah nyampe gitu. Jadi buat aku ya kalau emang ada yang praktis, gengsi itu gengsi dari siapa sih? Mau pengakuan dari siapa? Aku bener-bener nggak ngerti. Aku harus mencari pengakuan atau biar orang lihat aku itu dari siapa? Buat aku itu nggak ada faedahnya buat aku. Jadi ya apa yang nyaman dan praktis itu aku jalanin. Di Jogja juga naik mobil jalannya banyak sempit, kecil, nggak praktis. Aku senang praktis aja. Mungkin karena anak aku banyak, aku yang dikerjain juga banyak. Kalau waktu bisa aku hemat buat sampai ke satu tempat, buat aku nyaman. Buat apa nyaman lama di sebuah mobil tapi buang waktu banyak. Masih mau menyempatkan waktu keliling main ke Malioboro terus kemana-mana di tengah mungkin orang tahu Bia as a public figure ini gimana Bia? Aku tuh udah bukan artis mbak, aku udah berapa belas tahun nggak syuting gitu, jadi aku udah bukan artis. Aku tuh sekarang ya apa ya, orang banyak nyebut selebgram atau apapun, influencer. Bahkan juga aku rasa 2 tahun terakhir aku udah tidak terlalu influencer karena udah nggak seaktif dulu lagi. Aku tidak merasa itu sih, jadi kayak aku pengen anak-anak bisa menikmati kota kampungnya mereka itu dengan nyaman, bisa ngerasa nyaman buat jalan kaki, ini ngelihat Malioboro, naik beca, naik apa gitu-gitu. Jadi ya aku nggak melihat alasan kenapa nggak harus melakukan itu sih. Tapi kalau di Jogja sendiri masih ada nggak sih yang Bia foto gitu? Yang kenalin, alhamdulillah, untung nikahnya sama Hanung Bramantyo yang masih aktif gitu. Jadi karena Mas Hanung masih aktif, jadi orang masih inget ada aku, masih inget aku juga gitu. Jadi ya yang kenalin alhamdulillah masih ada. Itu dan seneng sih kalau disapa sama orang gitu, karena buat aku ketika orang nyapa, aku senyum, bisa foto bareng aja itu udah ngebahagiain orang. Buat aku kan, wah ternyata sedekah tuh nggak harus cuma dengan uang, tapi bikin orang lain senang, kita senyum, kita mau foto bareng, itu juga udah bagian dari sedekah. Jadi gak usah ragu kalau mau nyapa aku. Oke. Dia sebenarnya kalau mau comeback jadi artis gampang, tinggal minta jatah preman ke Mas Hanung. Aku juga mikir gitu. Aku pikir aku menikahi seorang sutradara, aku kan menjadi bintang film terkenal yang sangat aktif. Aku bener-bener yakin banget bahwa aku atau anak-anak aku bisa menjadi bintang film. Cuman ternyata pas aku udah nikah, tiap aku mau main, Mas Hanung tuh kayak, mau apa? Mau nyari apa? Mau ngapain sih syuting? Mau nyari terkenal lagi? Mau cari uang? Mau cari apa main? Ya cuman kangen. Enggak, kamu ada anak-anak yang harus diurusin apa segala macem. Jadi ternyata yang selalu insecure kalau aku harus syuting lagi itu adalah Mas Hanung. Jadi tiap aku masih suka ngeledek gitu. Misalnya dia kayak udah pusing nyari pemain gitu kan, apalagi kalau kriterianya kayak gue harusnya bisa itu nyari umur 30-an pakai jilbab gitu kan. Oke, aku bisa loh. Terus dia kayak nggak, kamu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Aku masih sering ngeledek kalau apalagi kadang-kadang suka ada beberapa produser, ayo cari pemain yang followersnya juga lumayan supaya kita bisa promo. Gue gitu. Tapi katanya buat apa yang cari? Jadi daripada ujungnya berantem, sempet juga aku udah persiapan syuting, udah reading, udah tinggal syuting beberapa hari kemudian. Untung belum kontrak, yang aku tiap nanya Mas Hanung, boleh nggak? Boleh jalanin. Pas udah beberapa hari mau syuting, dia ngajak ngobrol serius. Sebenarnya apa yang kamu cari sih? Jadi sekarang aku udah titik kayak, ya sudah, sekarang aku cari kegiatan lain yang kayaknya suami aku lebih ridho, dia lebih enjoy. Mungkin karena dia pengen
aku sama dia berada di dunia yang berbeda. Kerasa kemarin pas di pandemi gitu. Pas di pandemi aku kan bisnis, aku punya jualan, alhamdulillah ada beberapa bisnis. Mas Anung di film nggak ada pemasukan sama sekali, orang nggak bisa syuting, nggak bisa, orang nggak ada yang mau ke bioskop apa segala macam. Kata Mas Anung, kan untung kamu nggak ngikutin aku, kamu nggak jadi bintang film, nggak jadi apa, kalau gitu kita sama-sama stuck, udah nggak ada pemasukan sama sekali gitu. Tapi karena aku ada pekerjaan lain, aku ada bisnis, jadi keluarga kita bisa bertahan karena ada dua kaki yang berbeda. Jadi ya salah satunya itu, ya sudah. Bia tadi sempat ngobrol sama Mas Hanung bahwa dia tidak ada KKN dalam apa namanya. Nah itu salah satunya juga ya. Aku masih selalu berusaha ajak main sibil dong, ajak main kala, ya namanya ibu-ibu kan. Gue ingat banget dulu mamaku kayak pengen banget aku jadi artis gitu kan. Ternyata itu juga ada di hatiku gitu. Jadi kayak apalagi kala excited banget main, sibil sih nggak excited sama sekali, tapi emang aku paksa gitu kan. Harus main gitu kan, ya pengen aja gitu. Tapi ya kan aku juga pernah jadi casting director, aku tahu bahwa sebuah peran itu tidak bisa dipaksakan. Jadi skenario peran yang ada di sebuah skrip, dia yang akan mencari pemainnya. Jadi mau kita punya pemain kayak apa, mau kita paksain, kalau emang skenarionya merasa dia bukan jodohku, ya nggak bisa. Jadi emang nggak akan bisa ada KKN dari buat sebuah peran tuh nggak bisa. Nyemplungin, berarti pengen nyemplungin anak-anak. Kemarin udah nyemplungin Sibil, dia syuting, alhamdulillah dapet satu scene. Walaupun habis syuting dia nangis. Kenapa? Gak tahu. Dia curhat sama Widuri kan, sahabatnya. Terus saya bilang, kenapa curhat sama Wuri? Karena sama-sama syuting. Emang dia dipaksa juga? Enggak, Widuri nggak dipaksa, cuman aku ya curhat aja gitu kan. Kenapa? Aku bilang kenapa ini? Karena ada hal-hal ternyata yang parents boleh aja kita maksain, karena kan dia belum pernah nyoba. Aku bilang, Sibil, kalau abis ini kamu udah nyoba, ternyata kamu bener-bener nggak enjoy, kamu boleh bilang aku nggak suka ini. Tapi kan kamu kemarin belum nyoba, kamu belum tahu. Dia nggak suka diliatin orang banyak, aku nggak suka acting depan orang. Oke, ya udah, nanti kamu udah tahu, ya udah aku nggak akan maksa kamu lagi gitu. Jadi untuk pertama kan tetap harus kita jorokin dulu buat gimana bisa nilai nggak suka kalau belum pernah nyoba.